Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Zufaira. Pembahasan materi PAI kelas 7 dengan tema Berempati itu mudah, menghormati itu indah. Hidup akan menjadi indah dengan perilaku terpuji. Baik, kita langsung saja peta konsep yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami konsep empati terhadap sesama, memahami konsep menghormati orang tua, dan memahami konsep menghormati kepada guru. Yang poin A, mari berempati. Pengertiannya adalah empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Empati sama dengan rasa iba atau kasihan kepada orang lain yang terkena musibah, sesuai dengan firman Allah surat An-Nisa ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wa idza hadaral qismata, dan ketika datang sewaktu pembagian, ulul qurba, siapa yang datang, beberapa kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakinu, dan orang-orang miskin, farzaquhum minhu, maka berilah mereka dari harta itu, wa qulu lahum, dan ucapkanlah kepada mereka qaulan ma'rufa, perkataan yang baik. Quran surat An-Nisa ayat 8. Dari firman Allah tersebut, maka kita dapat mengambil kesimpulan sikap empati akan timbul apabila kita dapat membiasakan, yang pertama, dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemudian mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Yang ketiga, menjadi orang lain yang merasakan. Empati itu sama dengan saling menguatkan. Saling menguatkan itu satu bangunan. Dengan bersikap empati, maka kita dapat erat menjalin persaudaraan dengan orang mukmin yang lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'dan, akhrajahul Bukhari. Diriwayatkan dari sahabat Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagai satu bangunan yang bagiannya saling mengokohkan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis di atas mengajarkan supaya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, sesama mukmin, peduli dan membantu sesama manusia yang membutuhkan. Perilaku empati terhadap sesama ini dapat diwujudkan dengan cara: satu, peka terhadap perasaan orang lain. Dua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Berlatih mengorbankan milik sendiri, membahagiakan orang lain. Nah, itu diantara cara-cara perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mari menghormati orang tua kita. Mengapa? Karena salah satu dari orang tua kita yaitu ibu. Ibulah yang sudah melahirkan kita, menyusui dan mengasuh kita hingga mandiri sekarang ini. Orang tua juga yang sudah bekerja keras menghidupi kita, memberi bekal pendidikan, dan memberikan kasih sayang yang ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna ilallaha wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilam minkum wa antum mu'ridun. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, la ta'buduna ilallah, janganlah kamu menyembah selain Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wa dzil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husnan, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Wa aqimus sholah, dan laksanakan sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Summa tawallaitum illa qalilam minkum, tetapi kemudian kamu berpaling kecuali sebagian kecil dari kamu. Wa antum mu'ridun, dan kamu masih menjadi pembangkang. Ayat di atas menegaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kemudian firman di atas dikuatkan oleh sebuah hadis tentang berbuat baik kepada orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdillah bin Umar qala ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala jitu ubayyi'uka 'alal hijrati wa taraktu abawayya yabkiyani faqala rji' ilaihima fa'adhikhuma kama abakaitahuma. Rawahul Baihaqi. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis di atas menegaskan jangan sekali-kali kita mengecewakan orang tua, karena ridho Allah itu tergantung dengan ridho kedua orang tua kita. Contoh perilaku menghormati orang tua diantaranya ketika masih hidup, memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya, mengikuti nasihatnya, membahagiakan keduanya. Ketika sudah meninggal, doakanlah ya supaya beliau mendapatkan ampunan. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah mereka sebagaimana keduanya telah memelihara pada waktu kecil. Yang kedua, melaksanakan wasiatnya, menyambung tali silaturahmi keduanya dan menjaga nama baik orang tua. Kemudian bagaimana menghormati guru? Mengapa? Mengapa harus menghormati guru? Karena gurulah yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Guru membentuk kepribadian kita menjadi orang yang beriman, mengerti mana yang baik, mana yang buruk, berbudi pekerti luhur, dan menjadi orang yang bertanggung jawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Cara berbakti kepada guru antara lain: 1. Mengucapkan salam apabila bertemu.
memperhatikan apabila diajak bicara di dalam maupun di luar kelas, rendah hati, sopan, dan menghargai, melaksanakan nasihatnya, melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Baik, demikian materi tentang empati terhadap sesama, menghormati orang tua dan guru. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.